Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan larutan penyangga. Jadi di dalam konsep larutan penyangga, dalam materi fluida larutan, sebenarnya ada dua konsep dari asam basa, yaitu larutan penyangga dan hidrolisis garam. Tetapi sebelum saya melanjutkan ke larutan penyangga atau buffer atau hidrolisis, maka saya akan menjelaskan sedikit mereview terkait materi asam basa. Nah, teori asam basa di sini berasal dari Arrhenius. Jadi kalau kalian kenal dengan istilah teori asam basa Arrhenius merupakan pertama yang mencetuskan bagaimana untuk membedakan konsep asam basa. Jadi dalam pengaplikasian buffer atau hidrolisis kalian harus paham mana senyawa asam, mana senyawa basa. Ya, jadi di sini di dalam Arrhenius di sini dia bisa menjelaskan secara gampang bagaimana untuk membedakan, yaitu asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen. Ya, berarti H+, sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion OH- atau hidroksida. Jadi intinya kalau misalnya nanti suatu senyawa dia bisa melepas H+ dalam air, maka dia disebut adalah asam. Tapi misalnya kalau dia misalnya melepas OH- di dalam air, maka dia bersifat basa. Itu merupakan konsep dasar dari perbedaan asam basa menurut teori Arrhenius. Jadi contohnya HCl, HCl berarti di situ H+ dan Cl-. NaOH berarti ada Na+ dan OH-. Oke. Kemudian kalau NH3, NH3 itu kira-kira melepas apa ya? OH- atau H+? Oke, silakan komentar di bawah ya untuk NH3 itu kira-kira gimana? Ataupun CH3COOH. Ya, CH3COOH. Nah, kira-kira dia melepas OH-nya atau melepas H? Oke, silakan berpendapat di bawah. Selanjutnya, di sini untuk ion H+ ini hampir tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kalau misalnya di dalam soal tertulis H+, itu penulisan yang gampangannya. Tetapi pada realnya sebenarnya dalam ion H+ tersebut dia membentuk H3O+. Ya, jadi kalau H2O di dalam air jika menerima H+ dalam senyawa asam, maka di situ menjadi H3O+. Tapi kalau di beberapa persamaan reaksi HCl mengion jadi H+ dan Cl- itu dibenarkan. Tetapi dalam keadaan real di larutan itu sendiri molekul H+ itu akan berikatan dengan H2O membentuk H3O+. Nah, jadi di sini ya. Jadi dalam Ha dia menerima H+ dari H2 ya, H2O menerima H+ dari Ha ini sehingga menjadi H3O+. Oke, selanjutnya itu Bronsted-Lowry. Jadi Bronsted-Lowry ini merupakan penemu teori asam basa selanjutnya. Dalam Bronsted-Lowry ini beliau menyatakan bahwasanya membedakan asam basa dilihat dari transfer proton H+. Ya, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang memberikan ya proton H+, sedangkan basa itu yang menerima proton H+. Ya, jadi yang mendonorkan dan menerima adalah si basa. Jadi sebenarnya konsep ini berhubungan dengan Arrhenius, di mana Arrhenius konsepnya kan asam melepaskan H+. Nah, Bronsted-Lowry melanjutkan, asam melepaskan H+ dan H+-nya itu akan diterima oleh si basa. Jadi di sini ada donor dan akseptor H+. Nah, contohnya di sini ya, perhatikan reaksi di bawah ini. Jadi dalam konsep HCOOH di sini dia akan menjadi sifatnya asam. Kenapa? Karena pada HCOO-. Jadi di dalam hasil reaksinya dia menjadi HCOO-. Sehingga dia melepas H+, H+-nya lari kemana? Lari ke si H2O, menjadi H3O+. Maka di sini HCOH bersifat asam karena dia melepas H+, sedangkan H2O bersifat basa karena dia menerima H+. Nah, ini pasangannya ya. Jadi jangan sampai kebalik, HCOH pasangannya sama HCO-. Ya, logikanya seperti itu. Jadi nggak mungkin HCOH pasangan dengan H3O+, nggak mungkin. Ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Begitu pula dengan ini NH3. NH3 di sini dia menerima ya, betul ya. NH3 jadinya NH4+ ya. Jadi penulisannya salah ini, maaf ya. 4-nya seharusnya di bawah. Maka di situ awalnya hanya 3 menjadi hanya 4. Dia menerima H sehingga dia bersifat basa. Begitu pula H2O. H2O hanya awalnya 2. Saat di hasil reaksi maka di situ hanya tinggal 1. Dia kehilangan H, maka dia bersifat asam.
itu merupakan materi singkat bagaimana kalian harus membedakan konsep asam dan basa. Nah, jadi di dalam konsep asam dan basa di sini sebenarnya konsep pertamanya yaitu harus paham. Setelah kalian bisa membedakan konsep mana asam, mana basa, selanjutnya yaitu harus paham mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, dalam konsep asam basa itu ada yang kuat, ada yang lemah, maupun asam ataupun basa. Jadi kalau asam kuat dan asam lemah itu tergantung kekuatan asam alfa. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan derajat ionisasi ya, ataupun basa juga punya kekuatan basa alfa. Jadi asam kuat dan asam lemah dia punya kekuatan alfa. Ya, tetapi di situ kalau kuat dia alfanya sama dengan 1 sehingga derajat ionisasinya sempurna. Tetapi kalau lemah dia alfanya kurang dari 1. Ya, tapi bukan 0 ya. Kalau 0 itu non elektrolit. Jadi tidak mungkin sifat asam dan basa alfanya 0, nggak mungkin. Dia pasti punya nilai alfa. Nah, jadi kalau misalnya perbedaannya kuat dan lemah ini nilai alfanya, kalau kuat tuh alfanya pasti 1, kalau lemah dia bersifat kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0. Nah, perbedaannya ada Ka. Nah, Ka artinya kesetimbangan. Nah, saya menjelaskan bahwasanya jika alfanya itu nilainya di antara 0 sampai 1, maka reaksinya itu kesetimbangan, menghasilkan suatu reaksi kesetimbangan atau dikenal kesetimbangan asam. Nah, coba di kolom komentar berikan contoh, kira-kira contoh reaksi kesetimbangan asam itu gimana? Ataupun kesetimbangan basa seperti apa? Nah, dari nilai kekuatan asam atau alfa ini maka timbullah pH. Jadi konsep awal mulanya harus tahu mana yang kuat, mana yang lemah, kemudian baru bisa menghitung pH. Kemudian di sini ada indikator asam dan indikator basa. Di mana konsep indikator asam basa ini untuk mengetahui secara real di lapangan di dalam lab untuk menguji konsep dia asam atau basa. Kemudian setelah kamu bisa menghitung ini, maka selanjutnya baru bisa menjelaskan bagaimana larutan penyangga itu sendiri ya. Jadi konsep dalam reaksi asam basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, ini ya. Jadi ada 4 molekul atau 4 senyawa yang dihasilkan dari suatu persamaan reaksi asam basa. Oke, mungkin sekian ya. Jadi saya cuma menjelaskan awal bagaimana konsep asam basa. Silakan cari banyak literatur di beberapa sumber. Kita akan diskusikan di minggu depan bagaimana penerapan konsep asam basa ini dalam larutan penyangga dan hidrolisis. Oke, terima kasih.